Tamat riwayat tentara Mamarika yang berani coba lawan tentara Rusia. Begini jadinya. Мы выводим подразделение из Бахмута. Сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паёк. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль. I signed another drawdown of over $300 million, and there's no time. This is no time to walk away from Ukraine. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Amerika sebaiknya pensiun dini saja. Para tentaranya dipulangkan karena dikabarkan banyak telah menjadi korban dan tewas dalam pertempuran melawan Rusia dalam rangka Amerika Serikat membela Ukraina. Bahmut pun menjadi medan pertempuran sengit dan Mamarika malu melihat hal ini karena Kepala kelompok militer Rusia telah mengumumkan kematian para tentara Amerika di kota Bahmut di wilayah Donetsk yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya memasok senjata ke Kiev tapi juga mengirim pasukan ke Ukraina. Bahmut yang berada di wilayah utara Donetsk menjadi ajang konfrontasi antara pasukan Rusia dan juga Ukraina sejak beberapa bulan lalu. Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok militer Wagner Rusia, pada hari Selasa mengatakan bahwa jenazah para mantan tentara Amerika itu dengan dokumen identitasnya ditemukan setelah terjadi serangan mortir di kota Bahmut. Pertempuran di Bahmut telah berlangsung selama berbulan-bulan dan perkembangan terbaru mengindikasikan kemenangan terpenting Rusia dalam 8 bulan di wilayah strategis itu. Moskwa mengatakan kemenangan itu membuka jalan bagi penguasaan lebih banyak wilayah Donbas di Ukraina Timur. Ukraina telah meminta sekutu baratnya selama berbulan-bulan untuk memasok senjata barat termasuk tank, serbu, canggih dan juga jet tempur demi melawan pasukan Rusia. Gempar, pengakuan mengejutkan Jenderal Tinggi Amerika Serikat menyebut mustahil mengusir tentara Rusia dan mengalahkannya dari Ukraina. Jenderal tertinggi Amerika Serikat Mark Milley mengatakan tujuan yang dinyatakan Ukraina untuk mengusir semua tentara Rusia tidak mungkin tercapai dan bahkan tidak bisa dikalahkan. Komentar Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Defense One pada hari Jumat kemarin. Komentarnya muncul saat Kiev mengumumkan serangan besar musim semi dan mengeluh karena tidak memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk ini. Dikabarkan Kiev meminta banyak bantuan dari negara-negara sekutu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa tujuan Ukraina adalah untuk mengusir setiap orang Rusia dari wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, kata Jenderal Milley. Dan itu adalah tugas militer yang signifikan. Tugas militer yang sangat sulit, ungkapnya. Saya tidak mengatakan itu tidak bisa dilakukan, kata Milley. Namun saya berpikir itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini. Kendati demikian, Jenderal Milley tidak bermaksud mematahkan semangat pejuang Ukraina, namun dia berbicara pada kenyataannya. Panglima militer itu juga menegaskan bahwa Rusia
telah berada di banyak titik yang telah dikuasai di wilayah-wilayah Ukraina. Ini bukan pertama kalinya Milei menyuarakan skeptisisme tentang kemenangan militer Ukraina. Pada konferensi pers bulan lalu, November tahun lalu, dia mengatakan kemungkinan Kiev merebut Crimea dalam waktu dekat sangat tidak mungkin. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa pasukan Kiev akan menggunakan tank Leopard Jerman yang baru dikirim untuk menyerang ke berbagai arah mulai April atau Mei. Zelensky sendiri tidak begitu yakin dengan mengatakan bahwa Kiev sedang menunggu lebih banyak pengiriman senjata dan amunisi dari Barat dan menyebut situasi di garis depan tidak menguntungkan. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah mendesak Amerika Serikat dan sekutunya untuk terus mengirimkan senjata dan uang ke Ukraina, bahkan jika serangan itu tidak mencapai 100% dari tujuannya. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Andrei Melkin mengatakan kepada outlet Jerman bahwa serangan itu belum siap. Kami tidak ingin memulai serangan balasan sampai kami siap, ungkapnya. Kami memiliki sekitar 50 hingga 60 tank Barat sekarang, tetapi Rusia mampu memproduksi 10 tank dalam sehari. Ini berarti tidak akan dapat mencapai keunggulan yang menentukan di medan perang untuk waktu yang lama. Pernyataan Melnik datang dari konteks seruan untuk lebih banyak senjata karena dia berpendapat bahwa Barat seharusnya tidak menarik garis merah dalam memasuk Ukraina dengan jet tempur. Amerika Serikat dan sekutunya telah mengirimkan senjata, amunisi, dan peralatan senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika ke Kiev pada akhir tahun 2022. Lalu, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Milley mengatakan kepada Defense One bahwa industri militer Amerika Serikat akan memakan waktu mungkin beberapa tahun untuk mengisi kembali persediaannya memenuhi kebutuhan Pentagon. Ini tidak akan dilakukan dengan sihir dan semalam, dan itu akan menjadi sangat mahal, ungkapnya. Jika perang pun usai, maka Ukraina harus mengemban beban dengan hutang jutaan dolar Amerika.